ikhwan, kalian pasti pernah dengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ada satu hadis lagi yang hampir mirip dengannya. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di dalam dua hadis tersebut ada dua amalan yang mana bisa membuat seorang muslim menjadi yang terbaik di antara muslim lainnya, yaitu merekalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian bagaimana dengan nasib para penghafal Al-Qur'an? Ya ikhwan, sesungguhnya menghafalkan Al-Qur'an adalah suatu ibadah yang mana orang yang menghafalkan Al-Qur'an dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki bagi para penghafal Al-Qur'an. Salah satunya seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah fa yaqulu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah, thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah, thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu, fayuqalu lahu Iqra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanah." Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Lalu ia berkata, "Ya Allah, berikanlah kepada para penghafal Al-Qur'an sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan." Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah mahkota kepadanya. Kemudian Al-Qur'an berkata, "Ya Allah, tambahkanlah untuknya." Maka dia diberikan sebuah pakaian perhiasan kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata, "Ya Allah, ridhoilah dia." Maka Allah pun meridhoinya. Kemudian dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, "Bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca." Masya Allah, betapa mulianya para penghafal Al-Quran. Ia menghafalkan Al-Quran di dunia, maka di akhirat nanti Al-Quran akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah kemuliaan, sebuah penghormatan yang mana akan diberikan kepada para penghafal Al-Quran. Dan disebutkan di hadis yang lain bahwa sesungguhnya Al-Quran akan menjumpai pemiliknya di saat kuburannya terbelah, selayaknya orang yang kurus dan pucat. Lalu ia berkata, "Wahai fulan, apakah engkau mengenalku?" Lalu ia menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalmu." Ia pun bertanya lagi, "Ya fulan, apakah engkau mengenalku?" Lalu ia menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalmu." Kemudian dia berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya aku ini adalah sahabatmu, Al-Quran, yang dulu pernah menghilangkan dahagamu di saat siang hari yang sangat terik dan membuatmu begadang pada saat malam hari. Sesungguhnya orang yang berdagang pasti berada di belakang seluruh perniagaan. Dan seperti dirimu, pada saat ini engkau berada di belakang seluruh perniagaan." Kemudian diberikan sebuah kerajaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Lalu dipakaikan mahkota yang megah di atas kepalanya. Dan tidak hanya itu, kedua orang tuanya dipanggil dan diberikan pakaian, sebuah pakaian yang mana sama sekali tidak pernah dikenakan oleh penduduk dunia. Lalu keduanya bertanya-tanya, "Mengapa kami mengenakan pakaian seperti ini?" Lalu dikatakan kepada keduanya, "Ini semua karena anakmu. Dia menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya saat di dunia." Masya Allah, betapa bahagianya kedua orang tua yang memiliki seorang anak yang menghafal Al-Quran. Dan tidak hanya itu, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin.